Shalom, jemaat Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mau menyembah, kita mau memuji, meninggikan namanya. Tepat hari ini, mari siapkan pikiran kita, hati kita untuk menyembah Tuhan.
pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan-Mu Tuhan, kami boleh merindukan Engkau Tuhan, kami boleh Engkau beri pengharapan yang baru, pengharapan yang pasti dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendeklarasikan iman kami Tuhan di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Blessing di hari Rabu ini tanggal 16 Desember, yang dimana saat ini kita percaya kita sedang mengenang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Katakan haleluya. Nah, saudara, kalau kita lihat tema dalam bulan-bulan minggu-minggu ini bahwa kita berbicara tentang orang yang setia, intim, dan kita saat ini sedang berbicara juga tentang kelahiran Tuhan Yesus. Apa korelansinya? Apa hubungannya? Nah, saudara, mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, saudara, ada yang menarik dalam hati kita, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa kelahiran Tuhan Yesus dimulai daripada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Katakan amin. Nah, saudara, saya selalu katakan bahwa orang yang setia adalah orang yang benar, orang yang melakukan segala perintah Tuhan dengan tulus dan percaya kepada firman Tuhan. Saya selalu katakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan, orang yang intim kepada Tuhan, pasti akan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Katakan amin. Ya, seperti yang dilakukan Nuh, yang dilakukan Daniel, yang dilakukan oleh Abraham. Dia hidup menurut ketetapan Tuhan. Itulah orang yang setia. Dan orang yang setia tidak menuntut Tuhan harus melakukan apa yang saya mau. Dan yang kedua, saya selalu katakan, saya selalu mengingatkan bagi semua jemaat Father's Love Church dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, orang yang setia bukan berarti gak punya masalah. Orang yang setia bukan berarti gak punya kelemahan. Orang yang setia bukan berarti tidak punya pergumulan. Masih ingat Paulus bergumul
didera, dimasukkan ke dalam penjara, bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Mukjizat yang dilakukan oleh Allah di zaman Abraham memberikan Ishak di usia lanjut usianya. Dan Alkitab mencatat bahwa sudah tidak mungkin Sarah istrinya punya anak karena rahimnya sudah tertutup. Saya mau kasih tahu bagi semua orang, semua yang percaya dan tidak percaya Tuhan Yesus, bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah tanda mukjizat yang ajaib. Katakan amin. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang bagaimana mukjizat yang ajaib yang Tuhan lakukan atas kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita lihat ya, ada sebuah kisah tentang Elisabet dan Zakaria, di mana Zakaria dan Elisabet dikatakan adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Mari ini jadikan sebuah dasar untuk kita di akhir zaman ini adalah kita adalah orang benar, tidak bercacat dan hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya kenapa saudara? Orang yang benar aja masih ada punya masalah, punya pergumulan. Bagaimana orang yang tidak benar, orang yang main-main? Ya, orang yang sebenar Elisabet dan Zakaria aja punya pergumulan, punya kelemahan. Pertanyaannya bagaimana orang-orang yang main-main, orang-orang fasik dan orang-orang yang berdosa? Ini saudara. Ya. Nah, Zakaria adalah seorang imam. Ya, seorang imam dari rombongan Abia. Istrinya juga keturunan Harun yang namanya Elisabet. Mari kita lihat. Di tengah perjalanan Zakaria adalah seorang imam sedang melayani. Ya, sedang melayani. Dan Zakaria setia melayani tetapi dia punya pergumulan. Tapi Allah tahu kapan waktunya Allah menjawab setiap pergumulan kita. Katakan amin. Siapa yang percaya di pagi hari ini? Saudara, mungkin kau seperti Zakaria, mungkin sudah merasa tidak mungkin mukjizat dinyatakan. Aku sudah tua, penyakit sudah gak mungkin sembuh, masalah udah kunjung, udah bertahun-tahun sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin kau seperti Zakaria yang sudah gak kepikiran lagi atas masalahmu, atas kemandulanmu, atas seluruhnya. Tapi hari ini ada kabar gembira. Tuhan selalu punya rencana indah atas kita. Katakan amin. Katakan yes. Nah, bagi saudara kita lihat ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejutlah dan menjadi takut. Waktu Zakaria melayani, malaikat itu turun. Saudara, di saat kita melayani Tuhan, tanpa kita melihat, sesungguhnya malaikat dan hadirat Tuhan sedang turun atas kita. Katakan amin. Katakan ya. Saat kita berdoa, kita masuk dalam hadiratnya. Mungkin mata kita belum bisa melihat, mungkin belum punya karunia, tapi kau harus percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi waktu saudara berdoa. Tidak ada kata-kata yang sia-sia waktu saudara berdoa. Tidak ada hal-hal yang sia-sia waktu Anda berikan bagi Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Nah, dikatakan bahwa Zakaria pun gak tahu bahwa malaikat akan datang. Karena mungkin sudah gak kepikiran bakal punya anak, kan sudah tua. Sudah tua. Jadi waktu Zakaria melayani bukan karena motivasinya ingin punya anak. Tapi Tuhan tetap tahu dan tidak pernah lupa. Katakan Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah lupa. Katakan amin. Katakan yes. Mari kita lanjut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, waktu malaikat berkata-kata kepada Zakaria,
dikatakan jangan takut. Kenapa Zakaria takut? Nah ini saudara ya. Di akhir zaman ini jadi orang benar. Orang yang benar. Kenapa saudara? Alkitab mencatat nih sebuah kejadian, hal yang antik. Orang benar aja masih bisa takut. Apalagi orang yang gak benar. Coba renungkan saudara. Makanya malaikat berkata, jangan takut Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Hari ini firman yang sama. Tuhan berkata, hai saudara-saudaraku jangan takut. Apapun yang kamu doakan dikabulkan Tuhan, kata amin. Ada waktunya yang tepat. Tuhan selalu buat skenario, buat desain waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, dan selalu tepat, indah pada waktunya. Katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Allah kita di pagi hari ini yang indah. Amin. Tuhan selalu tepat dan pasti desainnya indah. Yohanes lahir di pertengahan sebelum Yesus lahir. Nah ini momen indah. Jadi saudara, mungkin Tuhan izinkan kau bangkrut, Tuhan izinkan kau sakit, pasti solusinya tepat waktu yang indah yang di luar pemikiran kita. Katakan amin. Saya melihat saudara, ada seorang wanita berkata, Tuhan, aku masih percaya ada mukjizat. Iya, masih ada mukjizat bagimu. Masih ada mukjizat. Karena masih ada Tuhan dan Tuhan masih sanggup. Dan Tuhan terlalu sanggup untuk menjawab setiap pergumulan kita. Katakan amin. Yuk kita lihat. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah ini saya selalu katakan di sesi-sesi sebelumnya di Morning Blessing, orang yang setia pasti keturunannya ilahi, penuh Roh Kudus. Karena Elisabet setia. Elisabet dan Zakaria tidak bersungut-sungut, tidak mulutnya mulut barisan sakit hati. Hati-hati kau wanita, pria-pria yang barisan sakit hati, yang suka ngomongin orang, yang suka gosip, yang suka berontak, keturunanmu nanti. Yang suka meragukan Tuhan, kita harus bertobat di hari ini. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Apa yang kita tabur, kita tuai. Elisabet menuai. Elisabet gak kecewa dengan Tuhan sekalipun dia mandul, dia setia melayani Tuhan. Dia gak salahkan pemimpin, gak salahkan Tuhan. Elisabet setia melayani bersama Zakaria. Ini satu teladan, contoh yang baik untuk kita contoh di akhir zaman. Amin. Elisabet, Zakaria tidak dengan kelemahannya terus dia berkurang melayani atau berkurang semangat, kurang on fire bersama Tuhan. Tapi tetap dia melayani Tuhan. Amin. Mari kita introspeksi. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Kita mudah kecewa dengan Tuhan. Pak, saya gak mudah kecewa sama Tuhan Pak, tapi kecewa sama pemimpin. Sama. Pak, saya gak kecewa sama Tuhan Pak, tapi kecewa sama istri saya Pak, suami saya Pak. Sama. Bukankah suami istri pemberian Tuhan? Pemimpin juga pemberian Tuhan. Waktu kita mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang berkata pada Tuhan, Tuhan, apapun jadi itu baik dan indah adanya. Diperlukan iman yang dewasa. Saya selalu sisipin dalam setiap morning blessing. Seorang pelayan Tuhan yang tidak dewasa, dia selalu memperhitungkan untung dan rugi. Memperhitungkan untung dan rugi. Apa untung buat pikiran saya, untung buat perasaan saya, rugi gak buat saya. Ini. Terkadang saudara dalam melayani itu tidak memakai untung rugi. Tapi kita seperti Zakaria. Amin. Mari kita lanjut. Bahkan dikatakan
ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Wow. Di ayat 16, Yohanes akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saudara, Elisabet dengan Zakaria punya respon yang berbeda. Respon yang berbeda. Makanya saya kasih tahu dari awal di program Morning Blessing. Kalau kau punya istri yang mulutnya begini, bahaya saudara. Ngomongin orang terus. Hati-hati. Harus punya roh seperti Elisabet. Elisabet kehidupan sehari-harinya mulutnya baik. Makanya waktu Zakaria responnya tidak percaya, tapi Elisabet percaya. Saudara, Elisabet tidak terbentuk karakternya dalam seketika. Itu kehidupan sehari-hari Elisabet. Karakter tidak terbentuk dari seketika didoakan terbentuk karakter. Tapi karakter adalah pola hidup sehari-hari. Terbentuk dari pola hidup sehari-hari. Kalau kita punya pasangan hidup yang bukan dari Tuhan, akan menjadi neraka kehidupanmu seumur hidup. Dia akan ngomong sana sini, mana mungkin Tuhan begini. Ingat kasus Sarah? Abraham jatuh karena kasus Sarah tidak percaya Tuhan. Tidak percaya mujizat Tuhan. Akhirnya Sarah mengizinkan ada dosa dalam kehidupan Abraham. Hati-hati. Di saat di akhir zaman ini pakai mulut kita. Pakai perkataan kita. Ya, jangan suka membuat barisan sakit hati di akhir zaman, saudara. Ya, atau berkumpul dengan komunitas-komunitas yang tidak membangun iman. Karena apa saudara? Tanpa sadar iblis kalau sudah mengikat pikiran kita tuh tanpa sadar masuk dalam lumpur kotor tapi kita anggap bersih. Itu saudara. Hati-hati. Karena iblis memanipulasi mata kita dan imajinasi kita menjadi rusak. Ya. Mari kita lanjut. Apa respon Zakaria? Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Tuh bayangin, seorang pelayan Tuhan, imam masih ngomong begitu. Coba kita introspeksi, kita renungkan di pagi hari ini. Seorang imam Zakaria berkata, mana mungkin Tuhan? Padahal dia seorang pelayan Tuhan. Nah ini saudara, jangan Anda terpukau dengan pelayanan yang sepertinya bisa bahasa roh, bisa aktif, ngomongin firman. Lihat kehidupan sehari-hari, lihat mulutnya, lihat pola mulutnya. Karena itu bahaya saudara, hati-hati. Karena lidah ini lidah ini tidak bertulang tapi bisa membunuh, bisa membangun dan bisa membunuh. Zakaria saudara, diam-diam ternyata tersembunyi dan Allah pandai untuk membongkar sifat Zakaria yang aslinya. Hati-hati ya. Nah, keceplosan tanpa sadar Zakaria menunjukkan kualitasnya. Dia bilang apa? Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Mempertanyakan keilahian Allah, mempertanyakan lisensinya malaikat ngomong, mempertanyakan kualitasnya. Yuk kita lihat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Wow, malaikat menunjukkan identitasnya, malaikat menunjukkan haknya, menunjukkan lisensinya, menunjukkan bahwa dia adalah malaikat Gabriel. Namanya disebut, aku nih malaikat Gabriel yang melayani Allah. Tegas itu. Pernyataan tegas itu. Aku malaikat Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan Zakaria. Engkau, Zakaria. Ini saudara.
Saya nggak habis pikir ya, saya renungkan ini pagi siang malam. Kok bisa ya Sakaria seorang imam sampai nggak percaya, padahal dia bergaul dengan orang benar. Ini saudara. Mari kita renungkan, kita renungkan. Ya. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saya bertanya, apakah Sakaria langsung berubah pikiran percaya? Apakah Sakaria setelah mengetahui identitas dijelaskan dan macam-macam Sakaria percaya? Saya katakan tidak. Makanya saudara, orang yang terikat dengan kedagingan, dikasih firman Tuhan benar pun tetap gak percaya. Nuntut bukti. Hati-hati, orang-orang tipe begini celaka loh hidupnya. Karena orang yang tidak percaya pernyataan Tuhan, yang tidak percaya firman, tidak percaya mukjizat, seperti yang dialami Sakaria. Yuk kita lihat. 20. Sesungguhnya aku akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarnya pada waktunya. Wow. Jelas dikatakan. Yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Jadi mukjizat Tuhan pasti nyata, akan nyata pada waktunya, kata amin. Amin. Sama-sama katakan, kebenaran Tuhan, mukjizat Tuhan akan nyata pada waktunya. Amin. Nah, waktu Sakaria nggak percaya atas segala apa yang dikatakan malaikat, firman Tuhan yang dinyatakan oleh melalui Gabriel khusus kepada Sakaria, apa yang terjadi? Dia menjadi bisu, dan tidak dapat berkata-kata. Bayang saudara, sudah bisu, nggak bisa ngomong, nggak ada suara apapun. Bayang, ini. Mungkin kau nggak bisu, tapi kau sedang bisu rohani. Kau mungkin sudah nggak bisa berkata-kata rohani. Yang dikeluarkan mulutmu adalah duniawi terus. Hati-hati. Ya. Jangan jadi pelayan Tuhan SKS. Besok pagi pelayanan, baru malam ini hidup cari Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Jangan saudara. Gak bisa. Seorang yang setia itu gak bisa dibentuk hari ini kamu setia. Tapi dari kehidupan sebelum-sebelumnya. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah keputusan kamu dari hari kemarin. Amin. Jadi gak bisa. Ya. Jadi saudara, konsekuensi orang yang tidak percaya mukjizat dan pernyataan Tuhan, bisu dan tidak dapat berkata apa-apa. Saya rindu di pagi hari ini, engkau adalah golongan orang percaya. Kalau firman sudah berkata, percaya sekalipun kau belum melihat, percaya sekalipun belum terjadi. Karena ada kata yang ajaib, katakan, percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi mukjizat pasti akan nyata pada waktunya Tuhan. Kata amin. Mari yang percaya angkat tanganmu. Haleluya. Ora pasikata karabara pasikata karaba sikata karaba. Bapa, di pagi hari ini kami mau ambil keputusan. Biarlah kami belajar dari flashback, belajar dari Sakaria. Kami sudah tahu dan selanjutnya kami mau percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau percaya sekalipun kami belum melihat. Kami mau percaya apapun yang terjadi atas hidup saya, hidup para pemirsa, seluruh yang menyaksikan Morning Blessing pagi hari ini Bapak, pasti ada mukjizat Tuhan. Ada waktunya. Yang kami mau Tuhan, kami mau belajar percaya dulu kepadamu Tuhan. Percaya, sungguh-sungguh percaya Tuhan. Bapak terima kasih. Saat ini kami melihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang sedang sakit Tuhan, sedang memerlukan mukjizat.
Engkau melihat iman kepada mereka semua Tuhan. Bahkan yang sakit apapun, hamba perkatakan dalam kuasa nama Tuhan Yesus, dalam otoritas darah Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah sembuhkan, Kau telah pulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau sudah menyembuhkan, Kau sudah memberikan kelegaan di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau sudah menyembuhkan, menyehatkan, bahkan berikan kami sukacita berlimpah-limpah di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mari yang disembuhkan, yang disembuhkan, yang memiliki sukacita, katakan amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, bersama beraktivitas. Kita berjumpa kembali di hari Kamis di dalam program Morning Blessing. Saya percaya semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya, shalom.